Hai guys, perkenalkan nama aku Aulia Friska Purnamasari. Aku dari Prodi Manajemen Bisnis kelas 3B. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Kali ini KPK menangkap korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita. Seperti video sebelumnya, aku akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Di sebuah negara tidak akan hancur ketika 1000 pengemis di negara itu. Tetapi sebuah negara akan hancur ketika ada koruptor di negara tersebut. Korupsi bukan hanya bisa dilakukan oleh pejabat, tetapi oleh anak-anak atau remaja seperti kita juga bisa melakukan korupsi. Nah, anti korupsi sendiri yaitu suatu sikap atau tindakan yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau memberantas segala bentuk korupsi. Prinsip anti korupsi yaitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintah maupun bisnis. Korupsi yang merajalela di berbagai sektor kehidupan masyarakat, yaitu secara finansial maupun moral. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi sangatlah penting dilakukan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Tujuan anti korupsi tersebut yaitu pencegahan, menghindari korupsi melalui kebijakan dan regulasi transparan. 2. Penegakan hukum, menindakkan pelaku korupsi secara tegas untuk menimbulkan efek jerah. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaporan praktik korupsi. Yang keempat, transparansi, menjamin akses publik terhadap informasi mengenai pengelolaan keuangan dalam kehidupan pemerintah. Bagaimana dampak korupsi terhadap masyarakat? Nah, korupsi dapat menyebabkan kerugian material dan moral bagi masyarakat, seperti penyalahgunaan anggaran publik, pelayanan publik yang buruk, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan publik. Diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan pentingnya upaya pencegahan korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Korupsi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti yang pertama, kerugian ekonomi, mengurangi investasi, meningkatkan biaya, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ketidakadilan sosial, menyebabkan distribusi sumber daya yang tidak merata dan memperburuk ketimpangan. Ketiga, kehilangan kepercayaan. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi pemerintah yang dapat mengaruh pada ketidakstabilan sosial. Bagaimana dampak korupsi terhadap masyarakat? Nah, korupsi dapat menyebabkan kerugian material dan moral bagi masyarakat, seperti penyalahgunaan anggaran publik, pelayanan publik yang buruk, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan publik. Diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan pentingnya upaya pencegahan korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Peran masyarakat sangatlah penting, yaitu memiliki peran dalam upaya anti korupsi seperti melaporkan tindakan korupsi, mengawasi penggunaan anggaran publik, serta memilih pemimpin yang bersih dan berintegrasi dalam setiap pemilihan umum. Mari bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Sekian dari aku penjelasan mengenai anti korupsi.